mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ibadah di pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita semua hingga di pagi hari ini bersama-sama melaksanakan satu dari sekian ibadah, satu dari sekian perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan ibadah menuntut ilmu, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita, yakni masih di bab ke-30 ya ibu-ibu, masih di bab ke-30, yakni mengenai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana para jemaah sekalian rahimakumullah, muallif rahimakumullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulullahu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di mana ayat yang mula ini para jemaah sekalian, Syekh atau muallif rahimahullah ingin menjelaskan tentang hakikat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang agungnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebelumnya, tidaklah seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan kelezatan tanpa disertai dengan al-mahabbah ilallah. Seseorang
tidak bisa menikmati dan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sampaikan, kita contohkan seseorang yang bekerja namun ternyata dia tidak mencintai apa yang dikerjakannya. Kira-kira bagaimana yang dia lakukan, ibu-ibu sekalian? Tak semangat. Dia bekerja seolah-olah terpaksa. Tidak merasakan kelezatan, kenyamanan, dan kenikmatan ketika dia bekerja. Namun sebaliknya, manakala seorang bekerja atau melakukan sesuatu yang ia kerjakan itu sangat ia cintai, maka tentunya yang ia kerjakan atau dia bekerja dengan semangat dan merasakan kenikmatan dan kelezatan. Oleh karena itu kemarin kita sampaikan sampai Nabi SAW selalu meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya meminta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang kemarin kita baca, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, serta kecintaan amalan yang menyampaikanku kepada kecintaanmu. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kecintaan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan adalah menyampaikan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi para jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah apapun, sebesar apapun, tanpa disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin ibadah itu tidak akan mencapai kelezatan dan kenikmatan. Kemudian di pembahasan sebelumnya disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala ada beberapa model cinta, ada beberapa model kecintaan. Yang pertama disebutkan al-mahabbatul muta'alliqatu billah. Model yang pertama adalah cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini model pertama. Model kedua yang sudah kita jelaskan adalah mahabbatullah, mencintai Allah semata. Nah, poin kedua inilah para jamaah sekalian, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata merupakan ibadah yang sangat agung, di mana seorang hamba ketika ingin melakukan suatu ibadah, maka wajib menghadirkan pada dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ibadah yang agung. Menjadi ibadah yang agung. Bahkan seseorang yang ketika ingin melaksanakan ibadah, mendahulukan, mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kelezatan
bahkan meraih kekhusyuan dalam beribadah. Kita contohkan sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah sholat itu karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin yang ia kerjakan akan khusyuk dan merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika sholat. Ya, oleh karena itu introspeksi bagi kita semua ibu-ibu ya. Manakala kita sholat kok rasanya tidak ada kelezatan dalam hati kita, bahkan masih ya merasa terbebani. Jadi ibarat sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, gak ada kelezatan sama sekali. Maka bisa dicek hati kita para jemaah sekalian. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu ya hanya sekedar ritual saja, memenuhi kewajiban kita saja kepada Allah, bukan. Tapi bagaimana ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sholat dan yang lainnya tentu itu merasakan nikmatnya yang begitu dalam. Contoh lain misalkan ibu, ketika ibu berderma ya, maksudnya mengeluarkan sebagian harta, ya baik untuk infak, sedekah, termasuk zakat, atau bentuknya apa ya, amal jariah, membantu pembangunan lembaga tahfiz misalkan, membantu lembaga anak yatim misalkan, dan seterusnya. Kemudian ketika kita memberikan itu hati terasa lezat, nikmat sekali. Nah, insya Allah akan meraih pahala yang besar. Namun ketika kita memberikan itu kerasa berat gitu Bu ya. Bahkan apa ibu? Kayak tidak ikhlas ya, terpaksa. Maka hati-hati, kemungkinan ketika kita ingin memberikan sesuatu tersebut belum didahului cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, model cinta ketiga adalah al-mahabbatu fillah. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya adalah mencintai sesuatu bukan karena zatnya. Mencintai sesuatu bukan karena zatnya, akan tetapi ia mencintai sesuatu tersebut karena sesuatu yang lain. Maksudnya apa? Karena Allah. Kemarin kita contohkan, kita punya teman. Kita punya teman yang kebetulan teman-teman kita itu ya ekonominya di bawah kita. Ekonominya di bawah ibu-ibu. Teman-teman saya itu ya nggak orang-orang yang berada. Tapi kenapa kok ibu mau berteman dengan mereka? Ya, bukan karena hartanya nggak ada. Ya, karena apa kira-kira ibu kok punya teman-teman yang di bawah ibu? Karena saya suka dengan rajin ibadahnya. Suka dengan tutur katanya yang sopan, lembut. Suka dengan semangatnya untuk beribadah dan seterusnya. Nah, itu mencintai sesuatu karena Allah, bukan karena zatnya. Nah, ini namanya al-mahabbatu fillah. Mencintai sesuatu karena Allah. Dan ini boleh ibu ya. Kemudian model cinta yang selanjutnya, kemarin kita jelaskan, yang keempat adalah al-mahabbatu ma'allahi ta'ala. Kecintaan kepada Allah bersama Allah. Al-mahabbatu ma'allah, mencintai selain Allah bersama Allah.
Artinya membersamai, mencintai Allah juga mencintai sesuatu dalam satu waktu. Al-mahabbatu ma'allah. Maka para ulama menjelaskan model cinta yang seperti ini, mencintai Allah bersama yang lain, maka ini merupakan kesyirikan. Nah, inilah model yang keempat, inilah yang dibahas oleh mu'allif rahimahullah ta'ala di ayat yang tadi kita baca. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi arbaban, ya, min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil atau menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Iya, jadi model yang keempat ini adalah merupakan kesyirikan. Di surat Al-Baqarah 165 ya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah dengan tandingan, sebagai tandingan, dan mereka mencintai seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, yang kelima ya, bentuk cinta atau model-model cinta. Yang kelima itu yang terakhir kayaknya. Al-mahabbatut tabi'iyah. Ada kecintaan yang merupakan tabiat. Kecintaan yang merupakan tabiat. Apa arti tabiat, Ibu? Ya, tabiat, bawaan, alami. Kecintaan yang alami. Bagaimana hukumnya kecintaan yang alami seperti ini, Ibu? Boleh-boleh saja selama tidak berlebihan. Ya. Tabiat yang alami seperti seorang anak cinta kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya. Orang tua cinta kepada anak-anaknya. Itu tabiat alami. Kemudian ada seorang yang suka makanan tertentu, menyukai makanan tertentu. Ibu suka makan apa? Itu. Jadi kalau udah makan yang begini tuh suka banget. Sampai dibela-belain Bu ya, mengadakan perjalanan hanya untuk bisa makan itu. Kemudian istri kepada suaminya begitu sebaliknya, suami kepada istrinya, itu juga cinta yang tabiat, cinta alami. Dan yang lainnya, bagaimana hukumnya? Sekali lagi, boleh saja selama ya tidak berlebihan mencintainya sampai mengalahkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selama tidak melanggar syariat. Karena terkadang sebagian orang mencintai sesuatu yang awalnya adalah cinta tabiat, cinta yang boleh sebenarnya, alami. Namun karena berlebihan sehingga melanggar syariat. Cintanya seorang suami kepada seorang istri, ya, sehingga apapun yang diminta istrinya itu wajib dipenuhinya. Ya. Karena kecintaan yang berlebihan, maka menjadikan seorang suami ketika ingin ya memenuhi semua apa yang diminta oleh istrinya, sampai-sampai dia melanggar syariat. Nah, ini tidak boleh jadinya. Ya, misalkan berhubungan dengan harta. Dia mencari harta, mencari nafkah itu yang penting istri senang. Sehingga apa? Yang ia lakukan bisa juga melanggar syariat. Ini ya, yang awalnya adalah kecintaan secara tabiat berubah menjadi kecintaan yang melanggar syariat. Tentu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah,
Ini model-model kecintaan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan kemudian dilanjutkan penjelasan dari seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala yang menyebutkan ada 10 perkara yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baru disebutkan 3 kalau tidak salah. Maka insya Allah kita akan lanjutkan di pagi hari ini. Yang pertama yang beliau sebutkan 10 perkara di antara yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ahaduha qiraatul Quran bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bih. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan berusaha memahami makna seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ini yang pertama kaum muslimin ibu rahmakumullah, yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa membaca Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang muslim atau muslimah tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Aku belum bisa Ustadz. Belajar cara membacanya. Tapi aku umurnya udah usia lanjut. Tidak ada telat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Atau insya Allah ibu rahmatullah, belajarnya kita walaupun sampai sebulan 2 bulan belum bisa, bahkan mungkin lebih dari itu, setahun 2 tahun belum bisa juga. Proses belajar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Namun kalau kita merasa tidak bisa, justru meninggalkan tidak belajar, ya pahala dari mana kita ibu? Ya, orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendorong untuk cinta kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran kan kalamullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya itu menyesuaikan masing-masing. Pagi, bisa ibu pagi ngurusin bekal anak sekolah Ustadz. Ya boleh, sampai jam berapa? Sampai jam 6, jam setengah 7. Sudah siap antar anak sekolah. Pulang nyuci, pel. Terus sampai siang lagi, ya, terus sampai sore nggak ada waktu Ustaz. Masa sih nggak ada waktu? Jangan para jamaah sekalian rahimakumullah, buka Al-Qur'annya. Jangan hanya berbangga Al-Qur'an ini, Al-Qur'an dari Arab nih, Al-Qur'an dari Mekah nih, langsung dari Mekah. Tapi dipajang, ya, Al-Qur'annya awet. Bu ya, awet, gak rusak karena gak diapa-apain, dibuka enggak, hanya untuk bangga-banggaan aja ya. Atau bahkan ada yang menaruh Al-Quran di ruang tamu bukan untuk pajangan saja, untuk tolak bala. Emang kenapa? Kalau ditaruh Al-Quran setan akan lari. Setan akan lari dari rumah seseorang itu kalau dibacain bu, bukan karena dipajang. Ya, bukan karena dipajang saja, tapi dibaca. Oleh siapa? Oleh penghuninya. Ya, Nabi SAW pernah menyatakan fima makna wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Kenapa Nabi SAW menyatakan demikian ibu? Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Emang kuburan kayak apa bu? Sepi. Ya, sepi gitu. Tapi rame Ustadz kok. Rame apa? Musik. Ya, tetap. Maksud kenapa Nabi SAW melarang, mewanti-wanti rumah-rumah kita jangan seperti kuburan. Kuburan itu seperti apa ya? Kuburan itu sepi.
Dan ini bagi dalil bahwa Al-Quran, bahwa kuburan itu bukan tempatnya baca Al-Quran. Oleh karena itu kalau rumah-rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Walaupun ramai banget musiknya. Lanjutan dari hadis ini apa? Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-Qur'an yafirru syayatin atau kama qala sallallahu. Dan rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, setan akan pergi. Setan akan lari. Nah, dari hadis yang mulia ini Ibu rahimakumullah, ya kita ambil ibrah. Kita tidak boleh menjadikan rumah kita seperti kuburan. Enggak Ustadz, rumah saya mah kan besar, tingkat 5. Catnya juga setiap ruangan berbeda-beda. Kamar bapak biru, kamar saya pink, kamar anak yang pertama ungu, anak yang kedua kuning, anak ketiga hijau, anak kelima ruang tamu juga beda, bawah hijau atas oranye, ada list ungu. Itu ya, bagus, lebih bagus dibanding dengan kuburan. Tapi tetap saja jika rumah yang tadi ibu ceritakan wahnya itu tidak dibacakan Al-Quran di rumahnya, kata Nabi seperti kuburan, sepi gitu Bu. Ya, tak cerah. Nah, jadi jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran ibu-ibu. Jangan sampai kita sebagai muslimah tidak bisa baca Al-Quran. Ayo bersama-sama kita belajar baca Al-Quran ibu-ibu. Jangan malu. Justru malu itu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Tidak ada terlambat ibu. Gak apa-apa. Kalau memang ibu belajar kadang-kadang diketawain sama teman-teman ya. Saya punya trik Bu ya. Saya punya halakoh bapak-bapak. Ya, halakoh bapak-bapak itu ada beberapa jamaah ya yang masih terbata-bata, sangat terbata-bata Bu. Saya sampaikan seperti ini, Bapak kalau baca nanti misalkan kok diketawain sama teman-teman, Bapak ikut ketawa ya. Iya, jangan diem, nanti diem besok lagi nggak berangkat, masuk ke hati. Alhamdulillah sampai hari ini Masya Allah dari nol, alhamdulillah diberikan kemudahan. Ya. Ini sampai dari huruf per huruf, alif, ba, ta, ibu ya. Sampai huruf fa nggak bisa. Fa, pa, fa, pa, fi, pi, fu, pu, fulus, fulus, itu bisa. Aduh, bilang fulus bisa, gitu ya. Iya, ada seperti itu Bu. Luar biasa ya. Atau misalkan kan ada ya teman-teman, aku mah nggak mau halakoh kalau ada yang dikenal, bener nggak Bu? Aku tuh malu kalau halakoh, satu halakoh ada yang kenal. Maka ada sekarang kan, bukan sekarang, model-model sekarang ada Zoom, Ibu ya. Belajar online. Belajar online. Yaitu alhamdulillah saya sampai hari ini pula ya hikmahnya pandemi ya. Hikmahnya pandemi 2020 itu kita ada kajian online ibu-ibu tahsin. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini sudah dari 4 halakoh sudah 2 yang udah selesai, tinggal 2 halakoh lagi yang belum. Tapi yang 2 ini, yang satu offline, yang satu masih online, masih Zoom itu. Ya, Masya Allah. Jumlahnya nggak banyak Bu, tahsin itu kan kadang paling 15, 10, bahkan kurang dari itu jalanin. Ya bahkan saya juga kaget Bu, dari tahun 2020 kemarin sampai kemarin ini 2 minggu 2 pekan lah saya sampaikan
Saya iseng-iseng nanya biasanya, ibu-ibu maaf nih saya mau nanya, udah di 3 tahun nih ibu, saya kurang tahu ibu dari mana saja. Ada yang nyebutin ibu dia dari Jawa Timur, ibu Mimi dari Jambi, ya, ibu Sri Hayati atau siapa ya, dari Kebumen, Gombong. Pantesan kalau baca mendok banget ya gitu ya, dalam hati. Ada yang di sini Cimuning Royal Park, deket. Emang Ustadz di mana? Aku di Cimuning. Lah, kok deket gitu. Sampai namanya Ibu Aisyarah. Ibu Aisyarah di mana? Aku di Malaysia Ustadz. Wah, serius? Iya, aku di Malaysia. Berarti selama 3 tahun ini saya belajar sama orang Malaysia, Ibu. Baru tahu kemarin. Sekarang jam berapa, Bu? Kita mulai dari jam 8, di sana udah jam 9. Dia kan beda sejam ya. Alhamdulillah. Gak ada rasa malu, Ibu. Saya pernah nanya ibu-ibu, Zoom di dekat jendela apa di kamar? Emang kenapa Ustadz? Ya kalau di kamar berarti ibu masih gak enak sama tetangga. Alif, gak usah malu. Ya, gak usah malu. Karena Nabi SAW bersabda apa? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an. Huruf baru Al-Qur'an itu apa sih bunyinya, Bu? Alif, ba, ta, itu Bu ya. Sampai dengan ya. Apa kata Nabi? Falahu bihi hasanatun. Dia baca satu huruf dapat satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi SAW, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan orang yang baca alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Berapa kebaikan Ibu? 30 kebaikan. Bagaimana ketika Ibu pagi Ibu satu lembar. Satu lembar itu berarti 2 halaman. Hitung hurufnya coba Ibu. Banyak. Siang sedikit 1 lembar lagi. Sore 1 lembar lagi. Malam 1 lembar lagi. Banyak. Banyak kebaikan dan pahala. Oleh karena itu seseorang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran akan tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Selalu hatinya ingin terpaut dengan Al-Quran. Ingin bukti, Bu? Nih, Ibu suka baca WhatsApp enggak? Suka. Sering. Berapa jam sekali? Jangan jam sekali. Berapa menit sekali? Sedetik, 2 detik, lihat. Akhirnya apa? Hatinya ingin selalu buka WhatsApp, betul tidak? Iya, kenapa? Ibu sering baca. Kenapa Al-Quran kok baca kayak, kalau bahasa ini awang-awangan? Karena jarang baca Al-Quran. Sekali baca, gak kuat saya. Tapi buka WhatsApp, sampai 2 jam pun kuat. Kecintaan kepada baca WhatsApp karena sering buka. Kecintaan kepada Al-Quran karena sering baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran kalamullah, maka kecintaan kepada yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari ini ibu-ibu rahimakumullah, jika kita masih jauh dari Al-Quran, rugi. Karena kita tidak dapat pahala. Membacanya 1 huruf saja diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama kata beliau rahimahullah taala. Yang kedua, hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan mustahab, at-taqarrubu
Atsani, kata beliau, yang kedua, at-taqarrubu ilallahi binawafil ba'dal faraid fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyah ba'dal mahabbah. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang sunnah setelah melakukan amalan-amalan yang wajib tentunya. Jadi jangan mendahulukan yang sunnah kemudian wajib tinggalin. Nah, ini nggak boleh. Ya, ibu kita kan sudah tahu ya, ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Yang wajib-wajib ini penuhi terlebih dahulu. Tunaikan terlebih dahulu, sesempurna mungkin, sesemaksimal mungkin. Sholat, ya, usahakan bagaimana sholat kita tepat waktu, sholat kita khusyuk, sholat kita tumakninah. Usahakan yang wajibnya ini. Zakat, ibu punya harta, hartanya sudah sampai haul, sudah sampai setahun, kemudian juga sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya karena wajib. Saum, puasa juga yang wajib apa? Puasa Ramadan maksimalkan. Dan amalan-amalan yang wajib yang lainnya. Baru kemudian kata beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini pun menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah, sedekah, sholat, dan yang lainnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Ya, amalan-amalan sunnah. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, amalan sunnah termasuk bagian cinta kita kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi SAW. Karena ada orang yang selalu meremehkan sunnah. Ya, amal-amal sunnah maksudnya. Apa namanya? Sunnah ini. Begitu ibu ya. Sunnah ini tinggalin, sunnah ini tinggalin, sunnah ini tinggalin. Akhirnya apa? Kering dari amalan-amalan yang sunnah. Dan barangkali juga amalan-amalan yang wajib kita kerjakan belum sempurna. Dan satu manfaat dan faidah dari amalan sunnah adalah menyempurnakan amalan wajib yang belum sempurna. Kalau amalan wajib belum sempurna, amalan sudah tidak punya, amalan sunnah tidak punya, terus yang untuk melengkapi amalan wajib yang belum sempurna pakai apa? Jadi jangan sekali-kali kita selalu mengatakan sunnah ini tinggalin mah nggak apa-apa. Khawatirnya bukan apa-apa ibu, justru menjadi tidak suka dengan sunnah. Man raghiba an sunnati falaysa minna aw kama qala. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Baik, itu yang kedua ibu ya. Yang ketiga yang sudah kemarin kita bahas terakhir kayaknya, ats-tsalitsu, yaitu selalu zikir kepada Allah. Dawamu dzikrihi ala kulli hal, wa bil lisan wa qalbi wal amali wal hal. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan, dengan lisannya, hatinya, amalnya, dalam setiap keadaannya. Dan ini bagian juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara selalu zikir. Perbanyak zikir ibu, zikir-zikir yang ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian amalan zikir yang lainnya, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, istighfar, apalagi bu? Tahlil ya. Banyak amalan-amalan yang kita bisa amalkan.
Baik, itu yang ketiga ibu rahmatullah. Maka insya Allah kita lanjutkan di yang keempat dan seterusnya. Yani yang keempat adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Yang keempat adalah amalan yang bisa dilakukan agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang dicintai oleh kita. Jadi selalu mendahulukan bagaimana Allah cinta, dan kemudian meninggalkan daripada yang kita cintai. Kita cinta tapi Allah nggak cinta, jangan dilakukan. Allah cinta amalan sesuatu, walaupun kita berat untuk melakukannya, bahkan tidak suka, maka kita mendahulukan kecintaan Allah dibanding kecintaan kita. Ini pun menjadikan ya seorang hamba bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibu-ibu rahimakumullah, seseorang yang mencintai seseorang itu biasanya melakukan apa saja perintah orang yang dicintai. Bener nggak Bu? Iya. Ibarat apa namanya? Seorang yang mencintai seseorang lain, apa kata dia? Iyain. Begitu Bu ya? Kan dulu gitu ya, laki-laki gitu ya. Ya. Berani ke rumah saya, ketemu bapak saya, kan Bu? Siap. Gitu. Walaupun hatinya berdebar-debar, gitu kan? Ya, gak punya uang, rela minjem, rela minjem gitu ya. Gak punya sepatu, gak punya motor, rela minjem demi orang yang dicinta. Demikian juga ketika kita ingin cinta kepada Allah dengan cinta yang berat, nah mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang kita cintai Bu. Mengutamakan. Jadi ketika hawa nafsu kita, misal ya, ketika hawa nafsu kita ingin melakukan hal-hal yang maksiat, waliyadzubillah, maksiat, dan kita sadar itu larangan Allah yang jika ditinggalkan Allah cinta, maka dia lebih baik menggapai cinta Allah daripada melaksanakan maksiat tersebut. Iya, melaksanakan maksiat tersebut nikmat bagi kita mungkin, tapi kan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita paham yang kita ingin lakukan itu merupakan larangan Allah, yang jika ditinggalkan justru Allah menjadi cinta, maka orang yang ingin mendapatkan cinta Allah dengan sempurna, tinggalkan amalan tersebut, maksiat tersebut, karena dengan meninggalkannya Allah akan cinta kepada kita, sehingga akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun bisa menjadi pelajaran bagi kita ibu-ibu. Kenapa kok cinta kita kepada Allah berkurang? Karena kemungkinan kita selalu menuruti hawa nafsu kita dengan dalih tidak ada orang ini, tidak ada orang yang lihat ini. Sekali ini ya, ibu misalkan dagang, ngurangin timbangan, ibu ya, timbangannya diganjel ya, pakai apa? Pakai kayu ya, atau diberat-beratin pakai batu. Ya, itu kan maksiat. Itu dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkannya justru Allah jadi cinta. Untuk masalah untung rugi udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itsaru mahabbihi ala mahabbika. Jadi mengutamakan cintanya Allah ya dibanding cintanya kita. Ini pun menjadikan apa Ibu? Seseorang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-khamis mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Yakni kata beliau rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, yang kelima adalah mengarahkan perhatian hati kepada nama-nama dan sifat-sifatnya.
wa musyahadatuha wa ma'rifatuha, dengan cara apa? Mempersaksikan dan mengenalinya atau mendalaminya, asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dipelajari, bukan hanya diketahui apa? Nama-namanya saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi apa pengaruhnya dengan kalimat ini, Bu? Dengan satu nama atau sifat Allah ini, Allah Maha Besar. Apa pengaruhnya di hati kita? Biasa aja tuh Ustadz. Ya. Biasa saja tuh Allahu Akbar tuh apa? Bukan. Justru ketika, contohnya ya, ketika kita mengetahui Allah memiliki nama Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Maksudnya adalah Allah Maha Besar menguasai alam semesta ini. Sehingga yang menguasai alam semesta ini termasuk diri kita juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan apa-apa. Kita itu diatur oleh Allah. Nah, dalam hati merasa agungnya ya, menikmati atau mengakui agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Bisa juga ini lakukan dengan bertamasya, Ibu. Ya, bertamasya itu artinya apa? Jalan-jalan ya. Di taman-taman mengenali nama-nama Allah. Ya. Mengenal nama Allah, siapa nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Karena ada sebagian yang menolak asma wa sifat. Kita tidak boleh menolak asma wa sifat. Contoh nih, Allah memiliki sifat atau nama Al-Basir. Artinya apa, Ibu? Maha melihat. Maha melihat. Tapi yang dimaksud Maha melihat di sini itu apa maksudnya? Aku juga lihat, Ustadz, Allahul Basir, Allah Maha melihat. Yang disebut Maha melihatnya Allah di sini bukan hanya apa seperti apa yang kita lihat di depan mata kita, tapi Allah Maha melihat di hati-hati kita juga, yang kita tidak miliki, Ibu ya. Allah tahu, Allah melihat apa isi hati kita, Ibu. Ya, hati kita misalkan mengatakan apa, Allah tahu. Nah, itulah Al-Basir. Sehingga ketika kita mendalami, oh Allah itu Maha melihat sampai hati kita, kita akan menjaga hati kita. Karena Allah tahu. Kejelekan dalam hati kita Allah tahu. Keburukan hati kita Allah tahu. Nah, itu dengan ya mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya dan mendalami memahaminya, kita akan selalu dekat dengan Allah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang memang di rumah, tidak ada satupun orang yang melihat, tapi kita merasa Allahu Basir, Allah itu Maha melihat. Maka kita tidak berani untuk bermaksiat. Ini diantara juga menjadikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendalami nama-namanya. Bukan hanya menghafal 99 nama bahkan dinyanyiin gitu, Ibu ya. Tapi tanpa membekas dalam hati, ya percuma. Tidak membekas dalam hatinya. Allah Maha mendengar. Mendengar bukan mendengarnya seperti kita. Kita mendengar tetangga ngobrolin kita. Tapi kan jaraknya berapa meter? Kalau udah 10 meter ke sana, Ibu dengar nggak? Nggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Al-Alim, Maha mengetahui, Maha mendengar. Bukan hanya yang di dekatnya, tapi yang jauh, yang tersembunyi pun Allah Maha mendengar dan mengetahui. Sehingga dengan tadabur ya, dengan memahami makna dari asma wa sifat tersebut, kita akan semakin khawatir. Kita mau ngumpet di mana, Allah akan tahu. Kita mau ngomong bisiknya kayak apa, kalau keburukan Allah dengar. Sehingga kita akan terjaga hati kita, terjaga lisan kita, terjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, dan akan menumbuhkan cinta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan merenungi nama-nama Allah yang indah. Itu pun menjadi cinta. As-sadis. Sadis. Yang ke-6. Di antara hal yang bisa dilakukan agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga musyahadatu birrahi wa ihsanihi wal alaihi, yakni mempersaksikan kebaikan Allah atau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, mengingat nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Ini pun menjadikan seseorang itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat tersebut. Ya? Iya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebatas sesuatu yang kita inginkan, Ibu. Atau tidak sebatas hanya harta benda, bukan hanya itu. Namun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita itu berupa sesuatu yang justru dibutuhkan oleh kita. Apa di antaranya, Ibu? Nikmat apa kira-kira yang paling dibutuhkan oleh kita sebenarnya? Hah? Iya, apa aja lah. Yang paling besar adalah hidayah. Apa, Ibu? Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah, petunjuk. Allah beri petunjuk kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini merupakan nikmat terbesar, ibu-ibu rahimakumullah. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Itu hidayah, itu nikmat, Ibu. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari maksiat. Itu juga merupakan nikmat terbesar yang luar biasa. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Itu merupakan nikmat besar. Bahkan yang dibutuhkan kita akan hidayah itu lebih besar dibanding dengan apa yang kita butuhkan berupa makanan, Ibu. Demi Allah. Kalau Allah udah berikan hidayah, apapun keadaan dia di muka bumi ini, dia paham bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah dan merupakan kebaikan dari Allah kepadaku, akan ridho dalam hatinya. Manakala ada orang yang hidupnya, maaf ya, di bawah prasejahtera, di bawah sejahtera, tapi dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami apa yang ia alami sekarang ini adalah merupakan kebaikan dari Allah, dia ridho. Bismillah. Apa yang ia alami, sekalipun mungkin orang memandang dia miskin, dia tidak punya apa-apa, tapi karena hidayah, dia memahami itu merupakan kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kebaikan, justru dengan keadaan tersebut dia merasa nyaman, baik. Tapi coba, Ibu, falidzubillah, dia diberikan harta banyak, berikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan pokoknya dunia, tapi dicabutnya hidayah, nikmat hidayah, falidzubillah, kira-kira bagaimana? Bisa juga dia akhlaknya, sifatnya, adabnya lebih jelek daripada binatang. Lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Ada tidak? Banyak. Banyak, ibu-ibu rahimakumullah. Dia punya harta, dia punya dunia, namun nikmat hidayah mereka cabut, faliyadzubillah, dari mereka. Allah cabut dari mereka. Ya, terombang-ambing, ibu-ibu rahimakumullah. Tuh banyak orang-orang yang kaya raya yang kemudian matinya itu dalam keadaan su'ul khotimah, faliyadzubillah. Su'ul khotimah.
Ada waktu itu berita ya, saya sih dengar ya. Masih muda Bu, masih muda. Ya, masih mungkin umurnya belum ada atau mungkin 20-an, 20 tahunan. Dia punya harta banyak banget Bu. Masih muda tapi punya duit banyak. Dari mana kira-kira uangnya? Dari apa ya namanya? YouTuber. Oh YouTuber Bu? Katanya banyak duit, bener gak sih Bu? YouTuber? Iya, Ibu kalau yang sering baca berita, itu ada artis yang masih muda, udah punya rumah gitu Bu ya. Duit dari mana? Dari YouTuber. Tapi bukan YouTuber sih, katanya TikToker kalau nggak salah. Bukan YouTuber, TikToker. Kan sekarang begitu Ibu ya. Iya. Sekarang mau nyari duit gampang sebenarnya. Gampang nggak Bu? Mesin air saya rusak. Sebelum saya panggil tukang, saya pengen benerin sendiri. Maksudnya pengen tahu apa sih kok airnya nggak keluar atau keluarnya cuma sedikit. Kan sekarang lihat aja di YouTube. Kan begitu Bu ya? Saya klik YouTube. Ada ternyata Bu cara menangani air yang tidak keluar. Duh. Bahasanya lucu sebenarnya. Kadang-kadang yang orang-orang seperti itu kan bahasanya begitu. Coba Bapak Ibu lihat, dibuka kerannya, disodok. Tuh bahasanya nggak bagus kan? Disodok. Terus kemudian dikasih lem, coba diginin. Tuh kan keluar, saya lihat yang nonton 3.000. Termasuk saya. Kalau saya bukan ingin nontonnya, tapi memang lagi butuh Bu ya. Subscribe-nya berapa Bu coba? 5.000. 5.000. Kalau di atas 1.000 kan dapat uang katanya. Benar nggak sih? Iya. Kalau di atas 1.000 itu biasanya kan tadi dibayar. Ya, yang mau tapi ya di channel saya udah 2.000, saya enggak untuk begituan. Saya pengen untuk nge-save aja. Oh Al Furqon besok saya pengen lihat materinya sampai apa, saya klik, begitu tujuan saya. Bukan untuk dapat uang. Tapi dikasih sih nggak nolak ya. Karena udah 2.000 Bu. Ibu sih nggak nge-subscribe saya gitu ya. Masya Allah. Enggak, bukan promosi ya. Enggak apa-apa, silahkan kalau enggak. Bukan, kadang-kala juga gini, kadang-kala Mas Misnen lagi jenguk putranya, kan nggak di live kan Bu? Lah saya itu maksudnya tujuannya gitu aja, ya, karena saya mendampingi ibu, mendampingi beberapa majelis ilmu tuh di beberapa tempat, di Ovida, ya Larof, ini At-Taqwa, Al Furqon, kadang-kala di mana itu kemarin di mana sini? Di Al Hidayah ya, di PTI 1 itu, kadang-kadang di Rafflesia, ibu-ibu juga di Rafflesia dekat Tol Timur itu. Ada jadwal-jadwal situ, ada Kemang Pratama, ada di Cikiwul, Bantar Gebang. Kalau ini bingung saya, materinya apa Al Furqon besok. Nah, klik sini. Tujuan saya masih seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya, belum pengen dapat apa-apa. Baik, saya lanjutin. Ini anak muda ini udah dapat banyak uang Bu. Subscribernya kalau tidak salah Bu 998. Berarti hampir 1 juta Bu. Nah kita masih 2.000 ke 100 ke 1 juta loh, masih jauh. Bener nggak? Uangnya berapa? Gak usah nanya Bu, uangnya berapa? Ya, bahkan ada yang sudah bisa beli rumah. Tapi ini anak muda ini ternyata dikabarkan meninggal. Kira-kira meninggalnya waktu apa Bu? Lagi ngaji? Lagi taklim? Lagi sholat? Apakah dia dan sholat? Ternyata tidak. Dia matinya karena trek-trekan motor nabrak tembok. Coba Ibu. Hah? Kira-kira uangnya gimana? Yang ngerasainnya orang tuanya. Yang ditinggalin kan? Kira-kira uang itu bisa membeli surga? Lah, tidak ibu-ibu rahmatullah. Tapi orang yang biasa
biasa saja, berusaha, dagang apa, pulang dapat berapa bersyukur, dia dapat hidayah, itulah sebenarnya nikmat yang paling tinggi. Atau bahkan saya sering nyontohin gini, kan kadang ada teman-teman, Ustadz cariin dong, cariin apa? Cariin calon buat saya. Oh gitu, pengennya kayak apa? Yang cantik, yang kaya. Terus, nah itu wajar ya kayak gitu ya. Gitu. Ada nih, ya kurang kaya Ustadz, ngajak, aduh gitu kan? Kadang-kadang seperti itulah, udah biasa gitu kan. Beda dengan saya dulu nggak milih. Ya. Nah, ternyata saya ketika baca para ulama menjelaskan itu, yang penting fitrah perempuan bagus. Oh gitu ya Ustadz, iya. Kenapa? Kalau kamu lagi sakit, kan nggak bisa kerja. Istri yang fitrahnya bagus, dia yang layanin kamu, mendampingin kamu, mijitin kamu, gitu Ibu ya. Terus orangnya sabar, lagi sakit itu enggak apa namanya? Rusuloh lah, aduh kok sakit terus, dia gimana nggak punya duit gitu kan ya. Memang nggak punya duit tapi dia sabar. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cari istri yang seperti ini. Jadi bukan senang pas waktu lagi banyak duit, lagi sakit, lagi nggak ada uang, itu dia sabar. Nah, cari istri yang seperti ini, yang punya hidayah. Itu tenang Ibu. Mau bentuknya ngontrak, ya kan kontraktor Bu ya. Dari blok B, blok B sini boleh ya, depan Bidan Linda ya. Itu saya dulu maksudnya Bu. Terus pindah ke mana sini? Oh dari blok G dulu, blok B, pindah lagi ke Lele, pindah lagi ke atas, muter-muter di Al Furqon dulu Ibu ya. Lihat istri, nggak ada apa namanya, nggak ada ngeselin kok begini, enggak. Enjoy aja, masya Allah. Itu seneng Ibu seperti ini, inilah gitu dapat hidayah. Itu, ya. Makanya mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kenikmatan yang paling tinggi hidayah. Ibu duduk di sini itu bukan bim salabim kan Ibu ya, tapi karena gerakan iman. Aku pengen ya menimba ilmu, dapat pahala dan seterusnya. Ini yang ke-6. Ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan Ibu, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi tentu syukurnya harus benar, syukurnya harus betul. Orang bersyukur itu bukan hanya ucapan saja, tapi ya ada penjelasan ketika seorang ulama ahli tafsir menafsirkan ayat 7 surat Ibrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah janji dalam ayat mulai ini, orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu Allah akan tambah. Allah akan berikan tambah nikmat. Namun sebaliknya, jika dia kufur, ingkar, maka azabku sangat pedih. Allah ancam orang yang kufur nikmat dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Maka pertanyaannya, orang yang akan diberikan tambahan nikmat dalam harus bersyukur dalam ayat ini. Namun syukur yang seperti apa yang akan ditambah Allah nikmatnya? Maka sebagian ulama mengatakan seorang tidak akan dikatakan bersyukur kecuali melakukan 3 hal. Seorang tidak dikatakan bersyukur dengan benar
kecuali melakukan tiga hal. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah pastinya dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji siapa? Allah. Jadi kalau ibu renov rumah ya, apa ucapan pertama ibu? Alhamdulillah. Jangan apa? Jawabannya malah yang lain. Ibu rumahnya direnov, iya dong. Saya gitu, waduh. Ya, apa? Mana lisan syukur kepada Allah, memuji Allah, gitu kan? Alhamdulillah diberikan kemudahan. Iya. Jadi orang yang bersyukur itu lisannya mudah untuk mengucapkan pujian kepada Allah, ibu. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, nikmat itu kadangkala Allah berikan berupa sesuatu yang kita tidak sukai. Berikan nikmat kadangkala dengan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai. Contohnya apa? Allah kasih sakit. Itu kadangkala ada orang yang betul-betul merasakan sakit ini dirasakan seperti nikmat, tenang hatinya, Bu. Karena dia meyakini Allah sedang memberikan kebaikan buat saya. Dengan sakitnya ini Allah hapuskan dosa. Satu. Yang kedua, ketika Allah berikan sakit kepada kita, biasanya kalau kita sakit, kalau kita doa lebih khusyuk. Benar nggak, Bu? Ketika khusyuk Allah kabulkan. Iya. Tiga, ketika sakit biasanya kita nggak sombong. Ibu ya? Iya, ngapain udah sakit sombong? Akan semakin tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mikir, jangan-jangan mak sakitnya ini menjadikan kematian bagi saya. Dia langsung taat kepada Allah. Nah, ini kan kebaikan menjadi kita. Ya kita lagi sehat, lalai. Kita lagi banyak uang, lalai, sombong, gak mau sedekah. Allah kasih miskin loh. Allah kurangi. Akhirnya bersyukur. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah menceritakan keadaan Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau SAW merasakan, melihat, mengalami sesuatu yang ma yuhibbuhu, yang beliau sukai, nikmat. Qala, apa yang beliau ucapkan, Ibu? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna amal soleh. Ibu sering ngucapin gitu enggak? Banjir hujan besar ternyata enggak banjir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Iya. Anak ibu diterima di perguruan tinggi yang diminati. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibu dapat rezeki, ibu dapat kebaikan lainnya, ibu dapat door prize, suami dapat bonus akhir tahun, ya Bu ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terus bagaimana ketika Nabi SAW merasakan, melihat sesuatu yang beliau tidak sukai? Sedih mungkin. Apa kata Ibu Aisyah? Wa idza ra'a ma yakrahu qala. Apabila Nabi SAW merasakan atau melihat sesuatu yang beliau yakrahu, yang beliau tidak sukai, sedih dan seterusnya, apa yang beliau ucapkan, Ibu? Alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Enak dalam hatinya. Begitu bukan, Ibu? Nah, kalau kita apa yang diucapkan kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan? Sumpah serapah, keluar kalimat-kalimat yang tidak beradab,
bahkan kebun binatang semua disebut. Ya, ya apa faidahnya? Udah nungsep, tambah lagi tambah dosa. Kan kita jadi rugi sebenarnya kita. Itu yang pertama ya. Orang yang bersyukur kepada Allah, puji Allah itu. Puji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, nah ini Bu, menisbatkan nikmat yang ia peroleh semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada diri sendiri. Sebagaimana Qarun ketika menyebutkan ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Qasas kalau tidak salah itu 70 kalau tidak salah ya. Bahwa ketika Qarun mengatakan apa? Tidaklah harta yang saya miliki ini kecuali karena ilmu yang saya miliki. Dia tidak menisbatkan fadlu minallah. Dia tidak menisbatkan ini dari Allah, tidak. Dia menisbatkan harta yang saya miliki karena aku pinter bisnis, karena saya punya relasi banyak, karena saya pendidikannya S7. Ada emang? S3 mah kecil, S7. Bu ya? Iya. Dia menyombongkan diri. Qarun demikian. Apa akibatnya? Allah benamkan Qarun dan hartanya kemana? Ke bumi. Iya, ini nggak boleh kalau seperti ini. Maka nisbatkan nikmat yang Allah beri, yang kita rasakan itu semua dari Allah. Ya, wa ma bikum bi nikmatin faminallah. Dan apapun yang engkau rasakan dari nikmat-nikmat tersebut, faminallah, semua dari Allah. Kalau memang nikmat itu berupa harta, ya ini dari Allah. Dan barangkali juga akan diambil oleh Allah. Harta jangan dipegang, jangan di dalam simpan dalam hati Bu, tapi di tangan. Maksudnya gimana Bu? Kalau dalam hati itu biasanya terlalu cinta, benar nggak Bu? Terlalu cinta banget. Tapi kalau di tangan ya cinta, kita kan pegang. Tapi suatu ketika memang diambil Allah, ya silakan. Hati tidak terlalu sakit. Ya, makanya saya kadang ngambil ibroh ya. Berapa kali saya ke Saudi itu, saya sering ngobrol ya, melihat bagaimana orang-orang Arab Saudi itu terhadap dunia itu luar biasa Bu. Mereka itu pegang harta itu di tangan, dunia itu di tangan, bukan di hati seperti kita Bu. Buktinya apa? Buktinya mereka itu apa ya? Zuhudnya luar biasa. Ya mungkin ibu pernah. Kapan ya saya lupa, saya nganter jamaah ke ziarah ke kampus UIM, Universitas Islam Madinah, karena jumlahnya cuma ya 10 orang kalau nggak salah, jadi kita nyewa mobil angkot lah ya. Kebetulan bukan mobil angkot sih, di sana itu mobilnya mobil-mobil bagus Bu, ya mobil bagus. Kalau di sini buat direktur, di sana buat taksi. Betul Bu ya? Di sini direktur masuk mobil itu ya Bu ya. Tapi di sana mobil yang buat direktur di sini, di sana buat taksi. Atau buat apa? Masukin kambing-kambing. Ada nggak? Kambing masuk mobil. Iya, karena nggak buat apa? Itu buat untuk wasilah saja mereka bilang. Nah, kebetulan Bu, supirnya itu udah sepuh. Sudah sepuh lah, umur 60 tahunan ya. Itu nyetirnya itu Masya Allah ya, sampai kita itu ya teman-teman itu sampai teriak-teriak karena apa? Cepatnya bukan main, seperti nyupir anak-anak muda ya, ngeri. Nah pas waktu giliran tikungan Ibu ya, ya kalau kita tikungan kan pelan-pelan ya Ibu ya, sana karena nggak ada macet, kayak di sini kan macet terus, sana nggak ada macet. Pas tikungan itu Bu, itu tikungan udah kayak belok, udah kayak apa gitu. Nah qadarullah ada sampingnya juga ada, akhirnya nyenggol Bu, belakang itu sampai peot, bener nggak peot ya? Iyalah peot lah gitu ya.
Penyok, penyok, bahasanya Banyumas banget. Penyok, ya penyok. Itu supir ini dengan supir yang itu cuma ngomong sebentar, udah hilang, udah apa lanjutin aja. Gak sampai sini. Kalau di sini nyerempet dikit aja, ini turun, berantem di jalan. Ini siapa yang bertanggung jawab nih? Seger kecil, tempatnya kecil. Itu udah rame banget. Di sana enggak, cuma ngomong sebentar itu ya mungkin emosi sesaat ya. Udah selainnya. Nah, udah lewat aja udah. Satu. Yang kedua, sampai di kampus kalau kita ada tragedi kan pasti turun langsung lihat Bu ya. Mana yang tadi sana mah turun udah lupa, yang tempat udah biarin. Tuh Bu. Karena apa? Enggak di hati, ditempel di hati, tapi di tangan harta itu. Peot biasa aja biarin lah. Nanti juga ke bengkel gitu aja udah. Itu juga kalau mau. Dunia di tangan. Saya pernah, ini diiringi ya, selingi cerita Ibu ya. Ini saya pernah diajak oleh teman, Ustaz Yudi ayo kita makan. Boleh. Saya habis maghrib di Madinah diajak makan di restoran Yaman Bu. Kita naik mobil sebentar lah keluar dari ini. Karena habis maghrib kali Bu ya, kan mepet ke Isya ya. Udah disediain banyak makanan. Yang saya liatin makanan apa dalam hati ya. Itu nggak ada yang doyan saya Bu. Ini apa, Allahu Akbar ya. Nggak ada yang doyan, termasuk minumannya. Kata teman saya, ya Syekh Yudi, Zen katanya, enak katanya. Dalam hati enak bagaimana? Enakan kopi di Bekasi dalam hati gitu kan. Tapi untuk menghormati, saya nyobain tuh minuman. Di sini udah pengen dimuntahin aja tuh. Tapi nggak enak, saya telan aja gitu ya. Masukin lagi. Ini apa nih? Dia mah makan kayak apa digulung-gulung, sok makan. Nah, ketika sedang makan, azan mau berkumandang. Apa yang dilakukan oleh tukang restoran Bu? Kita semua suruh keluar. Ukhruju, yusolli. Suruh sholat Bu. Coba di sini lagi rame, tanggung. Ya kan Bu ya? Suruh keluar kita Bu. Akhirnya apa? Saya minta bungkusin, saya bungkus Bu. Bungkus saya makan di kamar. Alhamdulillah teman-teman pada doyan. Dalam hati alhamdulillah gitu. Coba kalau nggak dimakan kan mubazir. Dibawa ke kamar makan. Mereka malah senang. Makanan apa ini Ustadz? Aku juga nggak tahu. Gitu kan. Nggak tahu nih makanan apa nih. Aneh. Lebar-lebar itu ya. Roti lebar-lebar digulung-gulung begitu gede banget. Nah satu lagi 2015 saya ingat aja. Saya masuk ke toko. Sama teman-teman juga. Sama jamaah lain juga. Masuk toko. Sudah mau bayar Bu, mau bayar begini, azan berkumandang, ukhruju katanya gitu. Udah keluar, mau bayar Bu, gak diterima. Saya masukin lagi, saya keluar, gak jadi beli. Coba kalau di sini, ya udah sini bayar, tanggung. Enggak, di sana mau udah keluar. Ini bagian dari ibro bagi mereka, bagi kita ibu-ibu dari mereka. Itu sikap terhadap dunia itu tidak masuk ke hati. Tapi mereka nyari, bukan berarti kemudian ya udah dunia nggak usah dicari. Mereka nyari. Tapi kalau udah dapat, kalau udah panggilan Allah tutup, pokoknya mau apapun alasannya. Itulah berkahnya ibu-ibu rahmatullah. Itulah berkahnya. Beda kita, motor gak kotor di steam. Bener nggak Bu? Nggak kotor, baru keluar dari dealer di steam. Besoknya di steam lagi. Ini motor nggak pernah dipakai. Lah, buat apa? Nanti ada model baru, ini tinggalin, ya kan? Beli lagi. Itulah kita. Dunia itu betul-betul dikejar. Makanya kadang-kadang ujub kita tuh keluar di jalan. Ada teman-teman pakai motor yang kotok. Kita ibu pakai gede. Kan? Jalanannya beda kan? Agak tegak begini. Itu kadang ujub keluar dalam hati kita. Baik, Masya Allah. Kemudian yang ke as-sabi ke-7,
merendahkan diri di hadapan Allah. Oh, yang ketiga bersyukur kepada Allah dengan syurut adalah satu, memuji Allah, yang kedua menisbatkan nikmat kepada Allah, yang ketiga memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang syukur. Ya, punya sehat, gunakan kebaikan, punya harta, gunakan kebaikan, dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Kemudian waktunya sudah mau habis ya. Dengan cara yang ketujuh, as-sabi wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillah ta'ala. Yang ketujuh adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, ya, merendahkan, memasrahkan hati secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis tatkala sujud, mengakui dosa-dosanya, mengakui maksiatnya di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah. Ini merupakan bagian dari cara untuk Allah Subhanahu wa taala bisa cinta kepada kita, ibu-ibu. Ya. Kemudian yang ke-8, as-samin al-khalwatu bihi waqtal nuzulil ilahi, yaitu dengan cara berkholwat. Berkholwat itu berdua-duaan dengan siapa? Ma Allah, ya, fi waqti an-nuzul al-ilahi, yaitu pada waktu Allah turun ke langit dunia bermunajat. Kapan, ibu? Di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir jam berapa? Malam itu dari mana ke mana? Malam itu dari maghrib sampai subuh. Subuh itu maksudnya sebelum syuruk ya. Syuruk jam berapa sekarang? Syuruk itu jam 5:20 misalkan ya. Nah maka sampai situlah disebut malam. Maka bermunajat di sepertiga malam terakhir berarti berapa jam maghrib sampai subuh? 11 jaman. 11 jam bagi 3 jam setengah. Jadi 3 jam setengah terakhir itulah yang disebut sepertiga malam terakhir. Jadi kurang lebih jam 2-an mulai. Jam 2 nggak kuat, jam 3. Jam 3 juga belum, jam 4. Jam 4 pas subuh, Ustaz. Nah, itu masih sepertiga malam. Bermunajat di waktu-waktu itu, ibu-ibu rahimakumullah. Berkholwat. Tapi kalau berkholwat jam 4 udah ramai, ibu ya. Jam 3 sepi gitu. Tapi bukan sepi jadi tidur lagi. Nah ini mah bukan kholwat. Ya. Ngopi dulu nggak apa-apa. Bangun, masak, ya, bikin kopi, minum, baru kholwat. Biar nggak ngantuk. Ini juga termasuk bagian cara untuk apa? Meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ke-8, at-tasi' ke-9. Bagaimana cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, at-tasi' mujalasah al-muhabbina sadiqina. Yang ke-9 adalah duduk berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Allah dengan jujur. Para ulama. Perbanyak berhalaqah dengan orang-orang yang mencintai Allah dengan jujur, bukan hanya pengakuan. Ya. Dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh. Deketin ibu-ibu, apalagi di sini, masya Allah, ya. Coba ibu klik YouTube, channel YouTube Masjid Al-Furqon. Itu ustadz-ustadz kita banyak banget, Bu. Ustadz Muhammad Hamdi, Ustadz Ahmad, terus Ustadz Asri Jali, ya bener nggak Bu? Ustadz banyak banget, saya aja sampai masya Allah ya scroll belakang ke atas tuh banyak banget. Nah enak Bu. Mau masalah apa? Akhlak ada, masalah akidah ada, masalah muamalah ada, masalah fikih ada, masya Allah. Ini yang paling bahagia seperti ini. Tertata,
teratur ketika kita ini. Makanya bersyukur Ibu. Bersyukur kepada Allah bisa dekat dengan masjid yang makmur ini. Ya, anak saya aja ya kalau ke sini, yuk Bi pindah lagi PTI. Ayo. Di mana nggak ada tempat udah. Insyaallah ya. Pengen kalau udah di sini pengen gitu. Terus nyanyi biasanya, bukan nyanyi, bersenandung. Al-Furqan TK ceria itu kata ayah ya gitu. Ingat guru-gurunya ya. Iya, pengen kesini lagi. Masya Allah ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan jujur, ya. Karena berteman dengan mereka seperti berteman dengan dengan penjual minyak wangi, ya. Diceritakan ibu nggak beli minyak wanginya, tapi karena dekat dengan dia ikut wangi, bener nggak? Ikut wangi, nggak beli tapi karena dia make, ibu ikut wangi. Kemudian nggak beli juga dikasih, ikut wangi. Artinya apa? Mereka melakukan kebaikan kita ikut. Ya begitu juga ibaratkan orang yang berteman dengan orang yang tidak baik itu seperti berteman dengan pandai besi. Kalau nggak ngerjain juga minimal kecipretan panasnya. Mereka bermaksiat kita kena, faliyudzubillah. Atau kalau enggak minimal mencium bau aroma yang tidak sedap, ya kan? Kemudian yang terakhir al-ashir, yang ke-10 adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal. Untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahmatullah, menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi ibu rahmakumullah. Ya. Jauhi dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ibu-ibu. Dan kita baru membacakan dalil yang pertama, dalil kedua, ketiga, keempat dan seterusnya belum. Oleh karena itu mudah-mudahan di dalil yang kedua dan seterusnya yang kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ibu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada maka saya cukupkan, kita cukupkan sebagai kesimpulan ibu rahmakumullah, ya, apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu mudah-mudahan kita bisa lakukan ya, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang menjadikan kita jauh dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari saya pribadi, maka saya ucapkan ya astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an